Halo, assalamualaikum sahabat budgeting dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat-sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat budgeting, pada video kali ini saya akan membuat budget bulan Desember, yaitu bulan terakhir dalam tahun 2025 ini, yang mana income yang saya olah pada bulan ini masih sama seperti bulan-bulan yang lainnya, yaitu berkisar 4 juta. Sebelum saya membaginya kepada pos-pos yang saya siapkan, maka 4 juta ini akan saya tabungkan dahulu. Sebelumnya saya masukkan 500.000 untuk tabungan darurat saya ya. Selanjutnya saya akan bikin kolom-kolomnya, dimana di sini akan saya catat nanti keperluan bulanan, lalu seperti belanja mingguan. Belanja mingguan ini saya buat berdasarkan hari Sabtunya. Pada bulan Desember ini hari Sabtunya di sini ada 4 Sabtu. Kenapa saya ambil pada hari Sabtu? Itu karena pasar di kampung saya itu pada hari Sabtu. Jadi mingguan itu kami belanja itu pada hari Sabtu, sementara belanja bulanan itu pada awal bulan. Keperluan-keperluan yang dibutuhkan pada awal bulan itu ya seperti minyak goreng, sabun, sampo dan sebagainya. Dan untuk minggu 1 sampai 4 itu cuman keperluan yang harus dibeli seperti sayur mayur, lauk pauk, itu aja ya sahabat budgeting kalau untuk mingguannya. Dan saya masih budgetnya masih seperti bulan-bulan sebelumnya. Misalnya di pulsa masih seperti biasa, lalu ada juga di sini saya buat tabungan seperti tabungan pendidikan, tabungan investasi, tabungan rekreasi, tabungan kurban, yang mana tabungan kurban ini akan saya tabungkan, saya budgetkan itu 100 setiap bulannya. Lalu tabungan pensiun, pensiun ini saya budgetkan 200.000 tiap bulannya. Ini sangat penting sekali ya sahabat budgeting, yang mana tabungan pensiun ini harus kita siapkan untuk masa tua kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah pensiun atau tidak bekerja lagi sahabat budgeting, sementara kita masih membutuhkan, masih makan, sementara tabungan kita tidak ada. Jadi inilah sangat penting kita siapkan, karena bagi saya ini walaupun tidak banyak, ya seharusnya tabungan pensiun ini harus kita siapkan sedini mungkin. Dan sahabat budgeting mudah-mudahan termotivasi maksudnya untuk menyiapkan tabungan pensiun ini, supaya kita juga tidak bergantung kepada anak-anak kita dan keluarga kita nantinya pada masa tua. Sahabat budgeting, sementara kalau kita bicara dengan tabungan pensiun, jadi tabungan pensiun itu bukan
kita simpan berupa uang aja. Seharusnya tabungan pensiun ini juga harus tumbuh ya. Seharusnya tabungan pensiun ini juga harus tumbuh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya tabungan kita tumbuh ya, kita sudah kumpulkan, tentu saja kita investasikan. Mungkin kita investasikan ke emas atau ke saham atau ke reksadana. Kita berikan, atau kalau tabungan pensiunnya sudah lumayan, kita bisa gunakan seperti bangunan properti. Kita belikan ke properti, lalu mungkin sewa kos atau kontrakan, itu namanya bertumbuh, dan itu sangat berguna bagi kita. Nah, itu bagi teman-teman yang pensiun seperti ASN atau pegawai swasta, itu sangat bagus sekali. Sementara sebagai untuk ibu rumah tangga juga, kita harus menyiapkan tabungan pensiun kita, walaupun mungkin kita tidak sama dengan pegawai negara. Walaupun mereka sudah pensiun, itu mereka menerima tabungan pensiun, tetapi saya rasa mungkin tidak cukup. Kenapa? Karena pada masa tua itu yang mungkin sangat kita butuhkan itu mungkin untuk obat-obatan tidak menunjang dengan masa pensiunnya. Jadi dengan pensiun yang diterima tiap bulannya, jadi kita harus juga menyiapkan pensiun untuk masa tua kita. Dan seterusnya, bagi ibu rumah tangga itu kita juga berinvestasi dengan emas, atau kita bisa juga untuk menambah penghasilan. Kalau kita ibu rumah tangga, mungkin kita bisa bikin kue yang harus kita titipkan ke toko-toko atau swalayan terdekat. Itu akan menambah penghasilan, dan juga mungkin kita memanfaatkan perkarangan-perkarangan di rumah kita untuk menanam sayur-sayuran seperti cabai keriting, cabai rawit, tomat, terung, atau seperti daun-daunan yang bermanfaat untuk memasak bagi ibu rumah tangga. Kenapa demikian? Karena saya seorang ibu rumah tangga juga, jadi saya paham sekali apa yang sangat dibutuhkan oleh ibu rumah tangga untuk memasak sehari-harinya. Tentu saja membutuhkan bumbu-bumbu. Jadi kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah kita dengan menanam misalnya jahe, lalu kunyit gitu, lalu lengkuas, cabai rawit, tomat, terung. Kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah kita biar kita tidak memakai, maksudnya tuh tidak habis gitu. Bisa sisihkan kita uang belanja kita dengan adanya tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan sahabat budgeting, dan ini sangat bermanfaat bagi kita, dan kita harus melakukan itu sebagaimana mungkin. Dan sahabat budgeting, ini sudah saya lakukan. Sahabat budgeting, dan ini sisanya 200.000.
200.000 ini juga akan saya masukkan ke tabungan rekreasi dan kurban. Sahabat budgeting, mudah-mudahan apa yang saya buat ini memotivasi sahabat budgeting. Saya bukan menggurui, tapi saya mengajak, mudah-mudahan bisa menyisihkan, mengatur belanjanya, sehingga kita tidak pusing bulan ke bulan, dan bisa kita menjadi tenang tiap bulannya. Terima kasih sahabat budgeting. Sampai di sini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.